Makanya kan kalau lo ada masalah cerita sama Aye, cerita. Biar kita makin kompak, makin sehati gitu, iya kagak? Emangnya lo ada masalah apaan sih? Masalah kantor lo ya? Nyebelin banget sih nih orang. Kagak lihat usaha orang kepoin dia. Percuma juga nih dikepoin. Kirain dia jenis cewek yang kalau ada masalah terus kagak tahan langsung cerita-cerita. Padahal kalau dikepoin pasti gue dapet info bagus. Soalnya Neng Kinan udah nunggu-nunggu berita terbaru dari gue soal si Centini. Kalau kagak dapet... Jaga rumah tangga saya supaya utuh. Saya hanya melindungi anak saya. Coba saya tanya balik sama ibu ya. Seandainya ibu ada di posisi saya, ibu mau ngelakuin apa? Kenapa? Ibu nggak bisa jawab kan? Pokoknya saya nggak mau tinggal di sini, saya mau pulang. Terserah kamu apa ya. Yang penting tolong kamu jangan pernah tinggalin Jakarta sebelum masalah ini selesai. Saya nggak mau. Saya mau masalah ini cepat-cepat selesai biar saya tuh tahu apa yang harus saya perbuat ke depannya buat rumah tangga saya. Rumah tangga ibu bukan urusan saya lagi, Bu. Kamu jahat banget ya. Lagian ibu maksa banget sih. Maksa kamu bilang. Kalau kamu ada di posisi saya juga pasti kamu akan maksa kayak gini. Kamu itu datang tiba-tiba di tengah keluarga saya, membuat saya dan Restu itu nggak tenang. Sekarang kamu pikir bisa pergi gitu aja, iya? Toh kalau anak kamu itu jelas anak Restu atau bukan, yang untung siapa sih? Bukan saya. Kamu. Oke. Kalau itu mau ibu, saya bakal turuti. Tapi dengan satu syarat. Apa? Uang. Masih kurang. Yang Pak Restu kasih ke kamu itu masih kurang. Masih ya ibu mikir kalau saya datang ke sini itu cuma untuk uang? Ibu lupa kalau saya udah berusaha untuk kembaliin uang itu, tapi ibu nggak mau terima. Dan saya juga tadi datang ke kantor cuma untuk kembaliin uang itu dan saya kembaliin kok, Bu. Saya heran ya sama Bu Firna dan Pak Restu. Kalian terus-terusan merendahkan saya seperti ini sih. Iya, oke. Terus apa? Apa syaratnya? Syaratnya, saya mau Ricky tinggal sama Pak Restu. Apa? Nggak bisa. Saya nggak akan ngizinin kamu. Saya nggak mau nyakitin perasaan anak saya. Ya terserah. Kalau ibu nggak mau nggak apa-apa. Saya dan Ricky bakal pulang hari ini juga. Nggak bisa kayak gitu dong. Kamu nggak mikirin ya? Itu tandanya saya akan nyakitin perasaan anak saya. Saya juga seorang wanita sama kayak ibu, Bu. Saya juga seorang ibu sama kayak ibu. Saya coba tanya sama Bu Firna. Apa Bu Firna yang terhormat pernah memikirkan anak saya? Gimana perasaannya saat teman-temannya tanya di mana ayahnya? Siapa ayahnya? Apa Bu Firna pernah memikirkan perasaan anak saya? Tapi belum jelas kan? Kalau anak ini anak Restu atau bukan. Jadi kamu nggak bisa maksa dia untuk tinggal di rumah Restu. Dan memaksa Restu untuk berperan sebagai ayahnya. Nggak bisa. Ya terserah ibu. Ibu yang memaksa saya untuk tinggal di sini, bukan saya. Itu yang ibu mau. Kalau ibu pengen saya tinggal di sini, itu syaratnya. Kalau enggak, kita pulang. Firna, tadi kamu kemana seharian? Pipi cariin kamu tuh. Nyari-nyari kamu dan kamu nggak pulang-pulang. Aku ketemu orang tadi. Ketemu orang? Siapa? Kok nggak ngabarin, terus juga nggak bilang-bilang sama aku, kayaknya penting banget. Emangnya kamu tuh pernah ya pergi, terus cerita-cerita ke aku, kamu nemuin siapa? Terus aku pernah maksa-maksa, pengen tahu kamu pergi sama siapa gitu. Pernah nggak? Ya enggak sih. Ya udah, nggak usah nanya makanya. Ya nggak gitu juga. Terus? Aku mau tidur sama Pipit ya. Dia ketemu siapa sih?
Masa ketemu Kinan lagi? Kinan lagi. Masalah kayaknya di dia terus. Mama, kirain Pipit papa. Kok papa sih? Emang mama nggak boleh peluk anaknya? Emang pelukan mama beda sama pelukan papa? Hah? Kok diem aja sih Pipit ditanya mama juga? Pipit sedih. Sedih kenapa? Habis papa sama mama kayaknya berantem lagi ya. Kok ngomong gitu? Enggak kok. Pipit kan maunya tidur bertiga sama mama sama papa. Pipit nggak mau satu-satu. Oh, Pipit maunya gitu. Ntar nggak cukup loh tempat tidurnya. Soalnya kalau mama atau papa yang tidur sama Pipit, pasti pas besokannya nggak mau ngomong-ngomongan lagi. Nggak gitu dong. Bukan kayak gitu. Jadi hari ini kan malam khusus perempuan. Kan mama perempuan, Pipit perempuan. Jadi papa nggak boleh ikut-ikutan. Kan mama mau curhat sama Pipit. Mama tuh mau denger cerita Pipit hari ini ngapain aja. Cerita? Iya. Pipit nggak ada cerita apa-apa hari ini. Masa nggak ada cerita sih? Di sekolah ngapain aja? Ketemu siapa aja? Masa nggak mau cerita? Cerita dong sama mama. Pipit masih sedih, Ma. Ya Allah, gimana kalau Pipit nanti harus hidup satu rumah sama anak itu? Apa Pipit bisa menerimanya? Belum lagi kalau Pipit nanya-nanya soal anak itu siapa. Depit bobo. Bobo ya. Gimana ya? Gimana kalau anak itu betul-betul anak Restu? Aku nggak bisa bayangin gimana hancurnya perasaan Pipit kalau akhirnya tahu dan harus dibagi perhatian papanya sama anak lain. Saya udah nggak butuh lagi, Centini. Udah nggak butuh lagi. Dan buat apa kamu banyak bicara sama saya? Udah, saya nggak butuh. Sana. Tapi Pak Angga mungkin bisa jadi, Pak. Pak Angga mungkin harus melihat dulu, Pak. Mungkin siapa tahu bisa keterima tuh, Pak. Udah nggak ada Pak Angga. Udah sama sekali nggak ada Pak Angga. Udah pergi orangnya. Udah nggak tahu kemana. Padahal aku tuh sudah berusaha kerja sing benar, serius, dan ikhtiar ngasih sing terbaik. Tapi lo kok begitu ya sing aku dapet. Centini, ngelamun ya. Ada masalah apaan sih? Ayo, cerita sama Aye. Siapa tahu ya bisa ngasih tahu jalan keluarnya. Kalau ada masalah entu, jangan disimpan sendiri, ntar jadi bisul loh. Po, jangan ganggu Centini bisa nggak, Po? Soalnya Centini tuh nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Centini nggak bisa jawab. Sok loh. Jangan sok kagak ada apa-apa deh. Jangan sok asik. Dah, gue pan mau kepoin si Centini. Kenapa malah jadi cutek sih? Ntar Centini kagak mau cerita-cerita lagi sama gue. Sorry ya Centini. Gini-gini pan, Aye sekarang udah jadi teman sekamar loh. Jadi kagak ada salahnya kan kalau lo ada masalah cerita sama Aye, cerita. Biar kita makin kompak, makin sehati gitu. Iya kagak? Emangnya lo ada masalah apaan sih? Masalah kantor lo ya?
Nyebelin banget sih nih orang. Kagak lihat usaha orang kepoin dia. Percuma juga nih dikepoin. Kirain dia jenis cewek yang kalau ada masalah terus kagak tahan langsung cerita-cerita. Padahal kalau dikepoin pasti gue dapet info bagus. Soalnya Neng Kinan udah nunggu-nunggu berita terbaru dari gue soal si Centini. Kalau kagak dapet...